Ya, pembangunan infrastruktur dan juga perhatian dari pemerintah pusat terbilang cukup tinggi. Lalu bagaimana dengan orang Papua asli sendiri? Apakah mereka juga dapat mengimbangi perhatian dari pemerintah pusat hingga dapat mandiri mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya? Kami akan bahas dalam segmen kali ini bersama dengan staf sus Kepresidenan Urusan Indonesia Timur, Pak Lenis Kagoya. Selamat pagi, Pak Lenis. Selamat pagi. Pak Lenis, kita lihat bahwa pembangunan ini sudah masif dan cepat begitu ya. Tetapi bagaimana kemudian pemerintah pusat ini memastikan bahwa pembangunan ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan orang Papua di sana? Ya, jadi kalau ibaratnya seperti anak kecil itu kan umur baru 5 tahun itu kan belum jadi dewasa lah istilahnya. Tapi Presiden Jokowi mampu dalam usia 3-4 tahun itu bisa membangun Papua dengan kelihatan seperti yang dilihat di televisi. Jadi Jokowi yang untuk melihat, untuk tegakkan keadilan dari Sabang sampai Merauke, khususnya di wilayah Papua itu bukan tahunnya, bukan baru sekarang setelah jadi presiden. Tapi sebelum jadi presiden, wali kota sampai gubernur, beliau tahu keadaan di Papua. Karena sejak itulah saya bersama dengan Pak Jokowi. Maka selalu saya sampaikan persoalan-persoalan di Papua, pembangunan, ekonomi, kesehatan, dan juga masalah politik. Beliau sudah tahu. Jadi respon masyarakat Papua dengan pembangunan yang cepat ini bagaimana, Pak? Ya, saya kepala suku Papua dan saya tahu masalah. Saya tahu masalah dan selalu dari dulu dengan saya, maka saya kasih tahu. Dan itu pun pernah pertama kali ajak ke Wamena. Pada saat itu saya ketua lembaga adat, kami musyawarah, kami serahkan isi di noken langsung dipegang Pak Presiden. Itu yang sekarang jalanin. Jadi permintaan pembangunan masyarakat Papua itu arahkan merdeka dalam pendidikan, merdeka dalam kesehatan dan ekonomi. Nah, itu beberapa program yang dikasih. Pertama, jalan trans di Papua, yaitu mulai dari Jayapura Wamena, itu kan dulu tahun Indonesia merdeka sampai sebelum presiden itu kan jalan itu sudah dibangun, tapi tidak pernah tembus. Tidak pernah tembus sama sekali. Tapi masalahnya apa tidak bisa tembus? Nggak jelas. Padahal anggarannya per tahun itu ada terus. Tapi tidak pernah tembus. Di zaman Jokowi ini tembus betul. Di zaman Jokowi sekarang tembus, sekarang jalan sudah masuk. Jadi masyarakat senang bisa lihat betul hasilnya. Di Wamena tadinya sebelum jalan ini disebut, yang sekarang masih pesawat itu kan tadinya di Puncak Jaya, Puncak Ilagan dan sebagainya kan semen satu sak di sini cuma 60, di sana berapa? 2 juta dan masih 1 juta satu sak loh. Iya, harga ya. Harga. Terus di Wamena saja ada 800 di Wamena, Jayapura dekat. Sekarang Pak Presiden udah turunkan kemarin itu sekarang 300. Tapi kalau jalan Jayapura Wamena ini udah tembus, nanti tambah turun lagi. Oke, jadi harga ini sudah turun. Ya, udah mau turun, ya. Tapi nanti dengan adanya infrastruktur ini sepertinya akan semakin turun lagi. Semakin turun lagi. Sekarang PPM 2 harga udah turun. Jadi jalan sudah Jayapura Wamena udah tembus. Maka pembangunan di wilayah gunung itu lebih canggih dari yang kita harapkan. Yang dulu yang bilang ketinggalan dan sebagainya akan terwujud karena jalan udah tembus. Nah, kalau misalnya ini sudah ada pembangunan infrastruktur yang masif, tadi Anda juga sudah sebut pengembangan dalam hal pendidikan, kesehatan. Pemerintah ekonomi. Sudah ada juga belum rencana ke arah sana seperti apa? Jadi langkah awal yang Pak Jokowi lakukan adalah beliau menampungkan jalan dulu antar kabupaten, antar provinsi, desa. Jadi contohnya dari kabupaten Duga masuk ke Wamena, jadi Jayapura ke Wamena. Terus tadi Bovedigul ke Merauke ke Bovedigul yang tadi kita lihat. Terus Merauke Navire ke Paniai Dayai Doyai. Terus Navire ke arah ke Manokwari Sorong sambung ya Manokwari. Ini jalur vital semua. Iya, itu susah sekali. Berjam-jam, berhari-hari. Tapi setelah Jokowi turun perintah PU kerja keras siang malam kerja sampai tembus sekarang. Tapi kemudian pertanyaan saya tadi soal pendidikan, soal kesehatan, apa yang nanti terobosan-terobosan juga yang akan dilakukan pemerintah dan dilakukan secara cepat karena kemiskinan masih tinggi sekali di sana, masih di sekitar 27% begitu dari total populasi. Ya, jadi
masalah pendidikan, itu tahun 2017, ini contohnya, ini contoh saja. 2017 itu kita bawa anak-anak Papua disekolahkan semua perguruan tinggi, 1030 anak Papua disebar dari Aceh sampai di Manado, dikuliahkan. Belum lagi hitung mulai SMP kita bawa keluar disekolahkan SMA. Jadi semua di Jawa ini anak-anak Papua sebar. Kenapa disebarkan? Supaya anak-anak Papua ini belajar budaya. Terus belajar pengalaman juga, tapi juga pendidikan juga. Itu yang disebar. Terus dulu kita orang Papua belum punya jatah untuk pengangkatan CPNS. Tapi di sekarang orang Papua punya jatah untuk penerimaan PNS di Jakarta. Jadi ada kementerian ini kita masukkan anak Papua. Hitung-hitung sekarang saya hitung itu hampir 300 karena saya urus. Jadi ada kebijakan afirmatif untuk orang asli Papua untuk belajar keluar Papua begitu ya, mendapat ilmu. Oke, kita akan bahas dulu tapi kita jeda terlebih dahulu Pak Lenis. Pemirsa tetaplah bersama kami, Metro Pagi Prime Time akan segera kembali. Saya kembali lanjutkan perbincangan pemirsa. Pak Lenis tadi sudah menjelaskan pembangunan infrastruktur masif, tapi juga sudah ada rencana dan juga pelaksanaan soal pembangunan pendidikan dan juga kesehatan. Salah satunya adalah mengirim agen-agen dari orang asli Papua ke luar Papua untuk belajar di sana. Nah, ini kita akan melihat progresnya atau hasil dari pengiriman duta-duta orang asli Papua ini kapan kira-kira? Itu sejak dulu itu namanya UP4P, Unit Percepatan Pembangunan Papua Barat, zamannya Pak SBY. Terus waktu itu saya tanya Pak Presiden, ini tetap dijalankan atau bagaimana? Ya akhirnya Pak Presiden dengan menteri mengatakan, coba bikin kesepakatan bersama gitu. Kesepakatan bersama, tapi tidak pakai kepres. Akhirnya saya mengajak untuk kesepakatan bersama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah Papua, bikin kesepakatan bersama untuk membina anak-anak Papua. Jadi Menteri Dalam Negeri dengan Gubernur Papua Barat punya tugas untuk menyeleksi anak-anak yang kualitas yang baik bawa keluar. Terus Kementerian Riset punya tanggung jawab untuk koordinasi dengan semua perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan punya tugas untuk siapkan untuk beasiswanya. Kementerian Kesehatan punya tugas untuk pemeriksa kesehatan. Sampai hari ini berjalan luar biasa. Jadi anak-anak ini akan kembali lagi ke Papua untuk bangun Papua. Pasti itu komitmennya ada ya? Komitmennya ada. Nanti akan kembali semua ke Papua. Sekarang udah mau ambil, ada yang sudah lulus. Dan sudah lulus itu udah masuk PNS. Udah bangun Papua. Salah satu yang juga menjadi kekhawatiran Pak atau mungkin pertanyaan adalah bahwa tujuan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya yang masif di Papua dan begitu cepat saat ini adalah untuk menciptakan rasa keadilan supaya menekan juga adanya gerakan-gerakan separatis begitu. Nah, masalah keamanan ini menjadi sangat krusial di Papua supaya Papua bisa bangun begitu. Nah, Anda melihat apakah ini bisa menjadi solusi yang efektif untuk menekan gerakan separatis? Ya, jadi kalau kita bilang di Papua itu image bahwa Papua itu separatis, kekerasan dan sebagainya, sebenarnya kita melihat akar masalah yang sebenarnya kalau kita lihat itu sejak Indonesia merdeka sampai di Papua, orang bilang bahasa kasarnya itu kami belum merasakan untuk kemerdekaan. Contohnya kemerdekaan itu kan menghasilkan jalan, listrik, pembangunan, menikmati untuk pembangunan kan gitu. Bertahun-tahun kenapa sih di Papua ini seperti yang Todon tadi harga BBM kok tinggi sekali. Terus di Wamena gunung-gunung itu kok di Jakarta harganya sembako atau semen harganya 60, di Papua di gunung sana harganya 1 juta 2 juta. Ini kan keadilannya belum ada. Jadi seolah-olah kita ini belum merdeka gitu. Tapi setelah Jokowi hadir di tanah Papua, saya selalu didampingin terus. Begitu melihat persoalan yang keinginan rakyat sekarang marah ini, sudah mulai muncul satu persatu mau dibenahi. Akhirnya zaman perjuangan Jokowi sampai hari ini, ya orang bilang pelanggaran HAM, tapi selama saya melihat kepemimpinan Jokowi ini tidak ada yang muncul. Yang muncul adalah di mana ada bentrok antara masyarakat dengan kriminal. Mungkin hal-hal sepele seperti jalan Duga Wamena terjadi penembakan pada saat itu. Itu saya laporan bahwa mereka maunya itu masyarakat tempat itu